adik Wilda Selano dan Yusni Anomoto. Kelompok 1 Yordan Rumah Adik Dewi dan Ani Berlina. Ibadah remaja akan dilaksanakan pada Senin. Menuju Yerusalem. Artinya Tuhan Yesus memulai meninggalkan Galilea untuk melakukan perjalanan lagi. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami berikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Kemudian juga kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi bagian untuk menyelamatkan saya dari dosa. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berpikir bahwa kita harus membuat tempat yang benar-benar Allah tenangkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tidak seperti itu. Mesbah Tuhan itu berkaitan dengan diri kita masing-masing, bagaimana relasi kita dengan Tuhan kita. Mesbah Tuhan itu ada di situ. Dan kita tidak dikatakan bahwa harus buat sebuah seperti altar begini, jadi itu disebut mesbah Tuhan di keluarga Tuhan. Tidak seperti itu. Yang Allah maksudnya di sini adalah bahwa ketika Allah mengajak Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes pun ada dalam doa di gunung, itu berarti Allah juga mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk ada dalam doa di setiap saat itu. Dalam bacaan kita yang suara yang kita dengar, inilah anak yang kukasihi dengan anak dia. Anjuran untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya dan Bapak Ibu Saudara mendengar, tetapi tidak tepat di dalam mendengar. Padahal di dalam bacaan itu kita harus menyimak apa yang didengarkan, menyimak apa yang didengarkan dan lakukan apa yang didengarkan. Karena harinya kepada Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, dengarkan dia, jangan buat apa-apa, jangan buat kemah, jangan buat apa-apa, tetapi dengarkanlah dia. Jadi apa yang Tuhan bilang, jangan bilang bisa-bisa sampai pada saat kebangkitan. Baru sampaikan bahwa kamu menyaksikan kemuliaan Allah di atas gunung pada orang lain. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara terkadang mendengar tetapi tidak menyimak, artinya tidak peka mendengar. Hanya sebatas mendengar tetapi tidak menyimak
Dan ketika tidak menyimak, tidak melakukan apa yang didengar. Pokok tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengurus wadah atau beruang. Pada dasarnya semua anggota gereja terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk bersaksi dan melayani bagi Kristus yang tersalib, mati, dan bangkit, juga bagi sesama manusia. Namun ada anggota gereja yang dipanggil untuk mengemban suatu tanggung jawab khusus, yaitu mereka yang ditugaskan sebagai pelayan khusus, yang diangkat sebagai pegawai organik gereja, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan, atau panitia. Walaupun tugas tanggung jawab dan kewenangan pelayanan dari mereka berbeda-beda, namun semua mempunyai satu saja maksud dan tujuan, yaitu bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mengenai panggilan, keanekaragaman, dan kesatuan, Alkitab menyaksikan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9 dan Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 16. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dua keputusan, yang pertama tentang pemberhentian dan pengurus, dan yang kedua pengangkatan dan pelantikan pengurus. Jadi Bapak Ibu nanti berdiri pada saat SK yang kedua, yaitu SK pengangkatan dan pelantikan pengurus. Gereja Protestan Indonesia di Papua, keputusan Majelis Jemaat di Papua dari Kantari Hukum nomor 01/11/11/DP tanggal 11 Februari 2024 tentang pemberhentian badan pengurus Wadapar Jemaat GPI Papua dari Kantari Hukum masa bakti 2021-2023. Majelis Jemaat GPI Papua dari Kantari Hukum menimbang 1. Bahwa peranan pengurus Wadapar dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia di Papua adalah sangat menentukan pertumbuhan dan dinamika perkembangan pelayanan dalam jemaat-jemaat di Papua dalam tanggung jawab pemberitaan Injil Kristus. 2. Bahwa peralihan kepengurusan dalam pelayanan para dalam jemaat harus dijamin melalui suatu surat keputusan. Bahwa pengurus Wadapar lingkup jemaat GP Papua LM Kalisukun masa bakti 2021-2023 telah berakhir, sehingga dipandang perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan. Mengingat 1. Kata dasar GPI Papua bab 9 pasal 13-14 dan bab 10 pasal 15-17 butir C. 2. Kata pelayanan wadah pelayanan para GPI Papua memperhatikan 1. Hasil pemilihan pengurus Wadapar Jemaat GPI Papua LM Kalisukun tertanggal 4 Februari 2024. GPI Papua LM Kalisukun masa bakti 2021-2023 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. Ketua Susana Nasua, Sekretaris Mitse Yoglin Kohoner, Bendahara Yolanda Bembu Wayan Bembu Alian, Bidang Tekes Koordinator Elvira Aro, anggota Polkas Anamopa. Bidang Organisasi Koordinator Dona Adesti Radikawai, anggota Reinhard Doni Rupiah, anggota Maria Cika Utaimana, nomor 01/11/11/DP
tentang pengangkatan dan pelantikan Badan Pengurus Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim Kalisukun masa bakti 2024-2027. Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, melantik Badan Pengurus Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun Kaimana masa bakti 2024-2027. Susunan komposisi pengurus terlampir dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, Badan Pengurus Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun memiliki tugas dan tanggung jawab fungsional, yakni menata pelayanan secara berkala dan berkelanjutan pada lingkup pelayanan Jemaat Elim Kalisukun. Tiga, seluruh pembiayaan yang terjadi sebagai akibat dari terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab anggota Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun ditambah dengan usaha dana yang dilakukan oleh Badan Pengurus Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun. Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana Ketua Pendeta Kesebarisa SSI Sekretaris Ketua yang terpilih. Lampiran keputusan Majelis Jemaat Elim Kalisukun Kaimana nomor 1/11/BP tentang komposisi Badan Pengurus Anak dan Remaja Jemaat Elim Kalisukun masa bakti 2024-2027. Penanggung jawab dan penasehat Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana. Ketua Linda Anamopa, Sekretaris Elizabeth Karai, Bendahara Jenny Chang Penerapan, Bidang Tekes Koordinator Yolanda Bemu Wahid, Anggota Yohana Itubu. Seksi Ekubang Koordinator Gitse Ohoina. Bidang Parmas Koordinator masa bakti 2024-2027. Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, melantik Badan Pengurus Persekutuan Pemuda GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun Kaimana masa bakti 2024-2027. Susunan komposisi pengurus terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, Badan Pengurus Persekutuan Pemuda GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun memiliki tugas dan tanggung jawab fungsional, yakni menata pelayanan secara berkala dan berkelanjutan pada lingkup pelayanan Jemaat Elim Kalisukun. Seluruh pembiayaan yang terjadi sebagai akibat dari terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab anggota Persekutuan Pemuda GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun ditambah dengan usaha dana yang dilakukan oleh Badan Pengurus Persekutuan Pemuda GPI Papua Elim Kalisukun. Keempat, tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Persekutuan Pemuda GPI Papua Jemaat Elim Kalisukun dinyatakan berakhir setelah masa periodenya selesai dan mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun setelah mendapat audit BPP Jemaat. Kelima, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dipandang perlu. Asli keputusan ini diberikan kepada Badan Pengurus Pemuda Gereja Kristen Indonesia di Papua Jemaat Elim Kalisukun. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Februari 2024. Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana Ketua Pendeta Kesebarisa SSI Sekretaris Ketua yang terpilih. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPI Elim Kalisukun Kaimana nomor 2/angka Romawi 11/BP tentang komposisi Badan Pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat Elim Kalisukun masa bakti 2024-2027. Penanggung jawab dan penasehat Majelis Jemaat GPI Papua Elim Kalisukun Kaimana. Ketua Alvan Ine JB Daromes, Wakil Ketua Semianus Petra Manakuti, Sekretaris Dorcas Alamopa, Bendahara 1 Ernesto Olan Erbingan, Bendahara 2 Florencia Della Stella. Bidang Tekes Koordinator Novi Naomi Itwata. Anggota Itania Dora Anak Tototi Almendia Pomeo.
Seksi Ebubang, Koordinator Imelda Sancai Anamova, Anggota Alfred Janjar Uvia, Seleb Kaleb Rahalus. Bidang Farmas, Koordinator Mario Andreas Bandil, Anggota Frankie Boy Masar, Devalina Hatumesen. Bidang Organisasi, Koordinator Marlis Yusden Komeo, Anggota Kristina Fatmawati Anamova, Melisa Rahaya. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Februari 2024, Majelis Jemaat GP Papua Elim Karisukun Kaimana Ketua Pendeta F. Kesaurisa SSI, Sekretaris Ketua RK BC ONL Injilina Nambali. Bidang Farmas, Koordinator Maria Rahayaan Yohana Ditubu. Bidang Organisasi, Koordinator Lorina Naroma, Anggota Yetrin Berberina Rahalus, Rina Roroa. Atas pengabdian dan pengorbanan selama menjalankan tugas kepengurusan. Kedua, kewajiban peran pengurus pada perwakilan GP Papua Jemaat Elim Karisukun ditambah dengan usaha dan yang dilakukan oleh para pengurus persekutuan wanita GP Papua Jemaat Elim Karisukun. Keempat, tugas dan tanggung jawab para pengurus. Sekretaris Novita Palasate Usila, Bendahara Oktavina Fatjana. Bidang TKS, Koordinator Yunita Sorseri Saleti, Anggota Freddy Songo Tomili. Seksi Ekubang, Koordinator Yetrin B. Rahalus, Anggota Pani Somukil Ratuhi. Bidang Farmas, Koordinator Natalia Egu, Anggota Rosa Janoma. Bidang Organisasi, Koordinator Jelina Ngambali, Anggota Yohana Ditunggu. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Februari DPP tanggal 11 Februari 2024 tentang pemberhentian Badan Pengurus Ketua Riki Anko Daniel Mabema, Ketua Hani Pelwon Malik, Sekretaris Johan A. Siahaya, Koordinator Julius Rahalus, Ketua Riki Anko Daniel Mabema, Ketua Hani Pelwon Malik, Sekretaris Johan A. Siahaya, Jeffrey Robert Abbas, Patrick Polima. Pendeta E. Pisaurisa, Sekretaris Lurewik Bonmali. Sekretaris Johan A. Siahaya, Bendahara Karel Anamova. Bidang KGS, Koordinator Yance Garibingan, Anggota Stephen Pangurian, Sherik Baki. Seksi Ekubang, Koordinator Jeremia Daniel Rameta. Ya Allah, kami pun berdoa menyerahkan semua umat Tuhan yang merasa beban-beban kesakitan ada di bagian-bagian tubuh mereka yang sementara dirawat di rumah bahkan juga di rumah sakit. Bagi Ibu Anita Brenda yang pada musim panen kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Tuhan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasih-Ku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus.